Haleluya, shalom, shalom, shalom. Apa kabar semua? Di malam ini kami sekeluarga melayani kasih Tuhan semuanya dalam Pray From Home. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau menyembah-Mu dan kami mau mengagungkan keberadaan-Mu. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Yesus segalanya dalam kehidupan kami. Dan berfirman buat kami, teguhkan, kuatkan hati kami ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Nasrat, hatiku ku rindu menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti
segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kaulah kekuatan kami, sungguh Kaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Rencanamu sungguh indah, sungguh Engkau baik, sangat baik kepada kami. Haleluya. Kami bersyukur, syukur, ya kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berfirman buat kami siap mendengar firman-Mu dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saya mendorong kekasih Tuhan, jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Barusan saya mendengar kabar ada satu orang rekan yang dulu sama-sama melayani di Rock yang ada di Jawa Tengah telah dipanggil pulang oleh Tuhan karena dalam kondisi sakit COVID. Dan mari kita bersama-sama jaga protokol kesehatan dengan benar, dengan baik, dan mari kita belajar percaya kepada Tuhan bahwa ilmuwan-ilmuwan sudah meneliti dengan benar, dengan baik, dan sudah menguji coba vaksin COVID-19 tak lama lagi akan dibagi. Kalau kita sabar, pasti nanti akan dapat bagiannya. Mari kita belajar dari firman Tuhan, pentingnya takut Tuhan. Saya akan baca dari Mazmur 27 ayat 1-3. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sangat penting kita memiliki roh yang takut, hormat, gentar kepada Tuhan. Sebab takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan perlu kita lakukan setiap hari. Nah, takut Tuhan itu apa? Takut Tuhan itu merupakan kesadaran. Jadi, untuk bisa takut Tuhan itu sadar. Takut itu bukan takut bahasa Jawanya peti, fear yang ketakutan bukan. Tetapi wujud takut itu adalah hormat kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan, kagum kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Jadi takut Tuhan merupakan kesadaran yang perlu kita pertahankan dalam kehidupan kita. Jangan pernah main-main dengan Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan, dan Tuhan tidak pernah main-main dengan kita. Perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sedang bawa kita naik ke gunungnya yang kudus.
Hanya orang yang kudus, hanya orang yang layak, hanya orang yang berkenan kepadanya bisa menikmati gunungnya yang kudus, berjumpa dengan dia, menikmati wajahnya. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita belajar, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tanpa Tuhan, kita hidup dalam kegelapan. Tanpa Tuhan, kita hidup dalam kegelapan. Dulu kita adalah warga negara kerajaan kegelapan, tetapi sekarang warga negara kerajaan terang, di mana Yesus sendiri yang memimpin kehidupan kita. Dan kekasih Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak punya jaminan keselamatan. Yesus dari surga turun ke bumi, mewartakan tentang keselamatan buat kita. Dan barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamatnya, ada jaminan keselamatan. Jadi pastikan buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang ragu-ragu, yang sedang undur, yang sedang kecewa, yang sedang kepahitan, ingat, Tuhan tidak pernah memberi kekecewaan, tidak pernah memberi kepahitan, tidak pernah memberi ketakutan. Tetapi kalau kita takut, hormat dan gentar kepada Tuhan, Tuhan memberikan terangnya, keselamatannya buat kita. Dalam Tuhan kita hidup dan menjadi berkat. Dan Tuhan itu adalah penerang dan keselamatan kita. Jadi waktu kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan. Makin hari berkatnya ditambah-tambahkan sesuai dengan kepercayaan Tuhan buat kita. Yang kedua, Tuhan adalah benteng hidup kita. Tuhan adalah benteng yang teguh, benteng yang kuat, dan Tuhan itu adalah perlindungan sejati. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita seperti Yesus. Di dalam Tuhan kita aman dan tentram. Kalau kita punya rumah yang megah, tembok yang tinggi, punya penjaga yang banyak, tetapi ada banyak orang yang punya rumah seperti itu, dia tidak bisa tidur karena hartanya terlalu banyak dan dia memikirkan hartanya. Tetapi sekalipun rumah kita biasa, tanpa penjaga rumah, tetapi bersama dengan Tuhan yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, dia bersama pasukan malaikat berjaga bersama-sama dengan kita. Kekasih Tuhan, di dalam Tuhan kita beroleh aman dan tentram. Keamanan kita bukan karena harta benda, keamanan kita karena kita punya Tuhan. Ketentraman hati kita, ketenangan hati kita bukan karena kita punya benda yang banyak, tetapi karena Tuhan memuaskan hati kita. Yang ketiga, Tuhan adalah jaminan hidup. Tuhan membuat hati kita tenang, teduh, damai, dan aman. Yang namanya tenang, teduh, damai, dan aman bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada gejolak, bukan berarti tidak ada goncangan, tetapi walaupun ada badai, ada goncangan, ada tekanan, ada masalah, ada himpitan, Tuhan beserta kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjamin kita, dan Tuhan yang bersama-sama dengan kita juga berperang buat kita. Dan dia jaminan hidup kita. Karena apa? Tuhan menjamin kehidupan kita, masa kini, juga masa depan kita. Tuhan juga menjamin keamanan dan kehidupan kita setiap hari. Mari, semakin melekat erat dengan Tuhan. Kita hari-hari ini menghadapi virus yang tidak tentu, tidak kelihatan mata, tetapi kita punya Tuhan yang selalu melindungi kita. Kita punya iman. Kalau kita punya iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita punya imun. Karena waktu kita percaya kepada Tuhan, roh kita bersemangat, jiwa kita bersemangat, tubuh kita bersemangat. Itu membuat sel-sel imun di dalam tubuh kita pun bergairah, kuat kembali. Oleh sebab itu jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekecewaan, jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup di masa lalu, tetapi hiduplah di masa kini dan percayalah bahwa Tuhan kita adalah terang keselamatan kita. Pentingnya takut akan Tuhan,
Tuhan adalah jaminan kehidupan kita. Tuhan adalah benteng hidup kita. Dan Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Pertahankan keselamatan yang sudah kita miliki. Jangan pernah sia-siakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Walaupun keadaan sedang tidak menentu hari ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Malam ini bersama para saudara-saudari yang berdoa bersama-sama dengan kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami sebelum kami beristirahat untuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas di esok hari. Malam ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya masa kini dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami belajar takut, hormat, dan gentar kepadamu. Dan biarlah kami makin hari makin mencintai Yesus yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah mengambil kami dari tempat yang gelap dan memindahkan kami ke tempat yang terang. Dan Tuhan menjadi penerang dalam kehidupan kami. Tuhan menjadi penerobos dalam kehidupan kami. Tuhan menjadi kekuatan, perlindungan, hikmat buat kami. Dan waktu kami percaya kepadamu, kami melihat pertolonganmu, melihat mujizatmu, melihat kesembuhanmu. Dan kami berjanji tidak akan ceroboh, tidak akan gegabah, tidak akan main-main dalam kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan, biar kami makin hari makin berkenan kepadamu. Bapa, kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang berdoa bersama-sama dengan kami. Biarlah pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan bersama dengan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, berlipat ganda, berkelimpahan. Dan khususnya para karyawan dan pengusaha, biarlah mereka saling bekerja sama di bidang pekerjaan mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberi hikmat pertolongan yang luar biasa, memampukan kami menjalani hari demi hari dengan penuh syukur, penuh dengan sukacita, dan mengandalkan hikmat pertolongan dari Tuhan di dalam mengelola pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah para pengusaha dan karyawan yang bekerja setiap hari, Tuhan memberikan pertolongan dan hikmat ekstra buat mereka. Dan kami serahkan saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Ada yang sakit di kepala, ada yang sakit di bagian dada, ada yang sakit di jantung, di paru-paru, di ginjal, di levernya, dan ada yang mengalami sakit di kulit. Tuhan menjamah mereka masing-masing dan kuasa kesembuhan mengalir. Malam ini saudara yang dikasih Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari naikkan doa-doa saudara buat keluargamu, buat saudara-saudarimu, buat teman-temanmu. Kami berdoa buat keluarga Yohanes Edith bersama istri dan orang tuanya. Kami berdoa Tuhan, jamah mereka. Bilu Yesus menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, sehingga kuasa mujizat pertolongan Tuhan dinyatakan. Biarlah kesembuhan dengan cepat dan pemulihan yang luar biasa yang datang dari Tuhan dinyatakan buat keluarga Yohanes Edi dan keluarga besarnya yang hari-hari ini sedang karantina. Tuhan tolong mereka. Tuhan menyediakan yang mereka perlukan dan butuhkan setiap hari lewat orang-orang yang tergerak hatinya untuk menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ama Maria yang sedang terbaring di Singapura. Kami percaya ada pemulihan dengan cepat, kesembuhan yang luar biasa selama Ama Maria ada tinggal di Singapura. Dan kami juga berdoa buat Didi Paulus yang ada di Solo. Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya dengan sempurna. Karena kami percaya orang yang berdoa, yang percaya kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan perhatikan. Kami berdoa ya Tuhan buat kekasih-kekasih Tuhan yang lain yang hari-hari ini sedang bergumul masalah anak. Mereka yang membutuhkan anak, Tuhan menjamah rahim, Tuhan menjamah pria dan wanita, suami istri yang sedang menantikan baby. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah tahun depan mereka mendapat mujizat, mendapat berkat dari Tuhan untuk memiliki baby.
Dan kami juga berdoa buat rekan-rekan saudara-saudari yang hari-hari ini sedang mengalami tekanan jiwa, tekanan batin, dan mereka yang sedang dihimpit oleh masalah-masalah keluarga. Kami berdoa Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup buat mereka, pertolongan buat mereka, dan Tuhan menyembuhkan, menjamah hati mereka, menjamah jiwa mereka. Dan malam ini kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka pekerjaan, Tuhan menempatkan mereka di tempat-tempat yang baru, di tempat-tempat yang khusus, bahkan yang sesuai dengan kapasitas, kualitas, keterampilan, kecakapan yang mereka punya. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baru, yang di luar dugaan mereka, bahkan yang menjadi hobi mereka, itu bisa menjadi pekerjaan. Kreativitas dari Tuhan turun buat setiap anak Tuhan yang hari-hari ini sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang hari-hari ini sedang mempersiapkan untuk menuju ujian akhir semester. Kami berdoa biar mereka mempersiapkan dengan benar, dengan baik kesehatan mereka, juga sekolah mereka, kuliah mereka. Dan kami minta guru dan dosen mereka pun mengajar dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami memberkati bangsa negeri Indonesia. Biarlah Presiden Jokowi dengan wibawa dan ketegasan serta hikmat yang datang dari Tuhan memimpin negeri ini, serta aparat militer yaitu TNI dan Polri dapat menjaga keamanan, ketertiban negeri ini, bahkan menjaga protokol kesehatan, menegakkan protokol kesehatan di daerah-daerah. Terima kasih ya Tuhan. Namamu dimuliakan atas negeri Indonesia, dan kami percaya negeri Indonesia untuk hormat kemuliaan Tuhan. Negeri Indonesia sembuh, sehat kembali dalam nama Yesus. Tak lupa kami berdoa buat rekan-rekanku, saudara-saudaraku yang ada di luar negeri, di berbagai negeri, berbagai benua yang saat-saat ini sedang lockdown di beberapa negara. Tuhan menguatkanmu, menghiburkanmu, menolongmu, dan memberikan kekuatan ekstra di dalam menghadapi hari demi hari di mana harus tinggal di rumah. Terima kasih Bapa. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, penghiburan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dan segala yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami menerimanya dan menikmatinya. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.